Shalom, apa kabar Bu hari ini? Miss Desin berharap semuanya dalam keadaan yang tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan memulai ibadah awal bulan November. Meskipun masih dalam situasi pandemi, kita belum bisa melakukan ibadah bersama-sama, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah awal bulan kita pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus the Lord. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus the Lord. Mari kita bersatu hati, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa mengerti setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur ketika pada pagi hari ini kami boleh bersatu hati. Meskipun kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami untuk melakukan ibadah awal bulan bersama-sama, namun kami tetap bersukacita karena kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan boleh menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Yuli. Puji Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam Markus 4 ayat 35. Demikian firman-Nya. Bu Yuli bacakan ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Demikian firman Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menyaksikan sebuah video. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah."
Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, anak-anak sudah menyaksikan video tadi kan? Nah, dari firman Tuhan yang kita baca dari Markus 4 ayat 35 tadi, ada 3 hal. Yang pertama, marilah. Tuhan Yesus mengajak kepada saya dan kita semua. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah bertolak. Tuhan mengajak bertolak. Bertolak artinya ada sesuatu yang kita lakukan. Bergerak, maju, melangkah. Dan kemana kita bertolak? Ke seberang. Jadi bertolaknya itu ke seberang. Yang maju jauh, bukan balik. Tetapi maju terus, bertolak ke seberang. Oke, anak-anak. Ketika Tuhan Yesus mengajak kita, maka sebaiknya respon baik. Mari kita respon dengan baik ajakan Tuhan. Namun meskipun begitu, seperti lagu pujian mengatakan, tak selamanya langit itu biru. Dan ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita berjalan maju mengikuti Dia. Bukan tidak ada rintangan atau halangan. Pasti ada saja godaan, gangguan, bahkan masalah menghadapi kita. Seperti ketika kita menghadapi pandemi ini, ketika kita harus belajar di rumah, banyak hal yang mungkin menggoda di dalam belajar kita. Mungkin ada yang mengajak kita untuk ayo main saja, bermain saja belajarnya, nanti kan gampang, daring, bisa kita ulang-ulang videonya. Kemudian ada yang mengajak kita untuk ayo kita lanjutkan game FF-nya lebih asik, nanti dapat diamond dan seterusnya. Lupa belajar. Itu merupakan salah satu godaan. Dan ada juga persoalan ketika kita belajar, waduh bagaimana ya ini ya caranya ya. Ketika bertanya kepada orang tua sibuk. Ketika bertanya dengan kakak juga punya kerepotan sendiri belajar. Nah anak-anak, tapi ingatlah di dalam cerita, di video yang telah kalian lihat tadi, ketika murid-murid Tuhan Yesus menghadapi angin sakal, badai angin sakal, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Di antara mereka ingat ada Tuhan Yesus. Lalu murid-murid ini membangunkan Tuhan, dan ternyata apa yang terjadi anak-anak? Sip. Tuhan Yesus juga merespon mereka. Tuhan bangun, kemudian Tuhan katakan kepada angin, tenanglah, maka angin itu reda. Puji Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan peduli kepada kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan Yesus pasti memperhatikan murid-muridnya satu persatu, termasuk Bu Guru, Bu Yuli, dan kalian semuanya. Ketika kalian mendapatkan satu kesulitan, Tuhan pasti mau untuk menolong kita. Ketika kita menghadapi satu masalah, Tuhan pasti mau memberikan solusi. Dan yang kedua, Tuhan peduli, mau mendoakan kita, mau berdoa untuk kita. Oke, anak-anak, sebagai penutup, mari kita bersama-sama buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Isinya apa ya? Mari kita buka bersama-sama 1 Petrus 5
ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, ini janji firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, untuk takut apapun badai yang menghadang kita. Tetap yakin, percaya bahwa Kristus akan membantu kita. Dan Dia mengajak kita bertolak ke seberang, mengajak kita maju terus. Karena di dalam pendidikan di Indonesia itu nanti gak akan mundur sayang. Terus maju. Dan di dalam teknologi terus maju. Kita ikuti. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus pasti bisa. Yakin. Bersama Tuhan apapun yang kita hadapi pasti Tuhan menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita merespon firman Tuhan dengan satu pujian. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan untuk serangkaian acara kebaktian awal bulan ini. Kami mengucap syukur di dalamnya Tuhan memberikan keyakinan kepada kami bahwa Engkau sungguh peduli. Engkau memberikan janji kepada kami ketika kami tidak khawatir, ketika kami menyerahkan seluruh ketakutan, seluruh kekhawatiran kami, Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa. Dan Engkau peduli. Engkau akan senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami terus untuk menjadi anak Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tutup acara ibadah hari ini. Haleluya. Amin.